begitu banyak jenis musibah yang datang silih berganti ke dalam kehidupan kita di dunia. Namun tahukah jamaah, ternyata terdapat amalan dan doa mustajab agar Allah senantiasa memudahkan kita dalam menghadapi berbagai ujian dan musibah yang datang silih berganti kepada keluarga kita. Seperti apakah itu? Berikut penjelasannya. Satu bentuk perbuatan yang kita lakukan yang paling buruk adalah ketika kita berburuk sangka kepada Allah. Nih, buat semua yang kena masalah, yang kena ujian, selama kita hidup pasti kita akan diuji. Kalau tidak mau diuji, mati saja. Orang lapar diuji. Betul tidak? Ketika kenyang, ujian lagi tuh. Iya. Semua diuji. Orang kaya diuji dengan kekayaannya, orang miskin sudah jelas. Semua diuji. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pertanyaannya, kenapa ketika Allah mengendaki kebaikan, hamba itu dikasih hukuman di dunia? Nah, ini pertanyaan bagus ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Allah mengendaki hambanya mendapatkan kebaikan, maka Allah segerakan baginya hukuman di dunia. Dan apabila Allah menghendaki keburukan untuknya, maka Allah akan menahan hukuman itu dan nanti akan diberikannya kelak di hari kiamat. Saya mau tanya, mau dibersihkan sekarang atau nanti? Sekarang. Nah, makanya ada yang membersihkan lewat puasa. Iya, Senin Kamis, ya. Ada yang membersihkan dosanya lewat apa? Ternyata ini harus dibersihkan setahun. Lama ini, 20 hari sampai 40 hari. Nah, makanya pergi haji. Pergi umroh. Ada ibadah harus dibersihkan dengan sakit. Makanya disakitkan. Nah, Allah bertanya, sisa berapa umur hambaku? Oh, umurnya sisa sekian. Kata Allah, sakitkan dia. Supaya nanti menghadap kepada aku dalam keadaan bersih. Jadi jangan pernah bersangka kepada Allah. Betul tadi yang dikatakan Ustaz AR di awal acara tadi. Allah mengendaki karena pemberinya adalah Allah. Otomatis pasti baik. Maka ketika kita kena ujian, hukuman, yakinkan itu adalah pembersih. Makanya kalau ada orang dosanya, dimasukkan ke neraka dulu. Untuk dibersihin. Bu. Kalau baju kotor bisa masuk lemari enggak? Diapain dulu? Direndam, dicuci, disikat, digosok. Habis itu dijemur, habis itu disetrika. Itulah manusia. Kalau banyak dosamu lama. Tapi kalau kainnya tidak terlalu kotor, ya tinggal dikit doang. Bahkan ada diginin doang. Bahkan ada langsung masuk lemari. Soalnya dia baju baru, masih ada barcode-nya. Masih ada plastiknya. Betul. Nah, pertanyaan berikutnya. Untuk membersihkan hambanya dari dosa. Dan insya Allah menghadap kepada Allah dalam keadaan suci. Tidak ada manusia tidak punya dosa. Bu. Ibu bersih dari dosa? Enggak. Ibu selama duduk di sini. Yang nonton Islam itu indah. Selama menonton acara ini. Selama itu berguguran dosa-dosa kita. Apalagi ibu-ibu dari Palembang, dari Tegal, dari Serang. Itu datang ke sini satu langkah kakinya. Pahala, ampunan, derajat. 1, 2, 3. Setiap langkah. Dan ibu yang duduk di sini, selama ibu nonton acara ini termasuk yang di rumah, selama itu dapat pahala sholat. Makanya jangan ngobrol. Jangan tidur. Pahala dapat, ilmunya enggak. Apalagi keinginan Allah untuk meninggikan derajat hambanya seorang mukmin, maka kita harusnya sabar. Ibu, mau naik kelas, ikut ujian. Mau naik haji, daftar, enak aja. Dicoba itu, maka bersabar. Setelah sabar, maka ridho.
terima ketentuan Allah. Habis itu ternyata bersyukur jadinya. Nah, ini yang sebenarnya harusnya disikapi. Masya Allah. Sikapilah ujian itu dengan sabar. Masya Allah. Habis itu ridho. Akhirnya syukur. Alhamdulillah. Ada orang yang kalau misalnya ngapusin dosa dikasih berangkat haji gitu ya kan. Alhamdulillah teman saya udah mau berangkat haji, ya Allah. Iya, bukan artinya banyak dosa ya? Iya juga sih. Bukan gitu. Ya pasti orang banyak dosanya. Iya, namanya juga manusia. Bisa jadi saya diundang sebagai hiburan. Amin. Karena kita doain. Kan baru istri saya meninggal. Jadi sekalian badalin di sana juga. Badalin istri Masya saya juga, Allah. nenek saya juga. Masya Allah. Jadi 3 orang yang berangkat. Iya, amin. Jazakallah khair, makasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Doain ya Bu ya Ustadz Maulana biar sehat ya Bu ya. Mau berangkat haji insya Allah nanti sampai pulang sehat. Mudah-mudahan semua dapat oleh-oleh. Amin. Lanjut nih. Oleh-oleh cerita. Iya. Kita kasih kesempatan lagi nih ya. Buat bintang tamu kita nih bagus. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Silakan. Ada yang mau ditanyain lagi. Apa tuh? Musibah itu kan sering banget datang di kehidupan kita. Betul. Sering sekali kehidupan kita. Dan bagaimana sih cara para nabi, para sahabat nabi itu menyelesaikan, memberikan solusi untuk masalah ini? Jadi dari zaman para sahabat Nabi juga banyak kena musibah, terus bagaimana mereka menyikapinya. Nah ini Masya Allah luar biasa ya, nanti akan dijawab sama guru kita Ustadz Abdul Kafi. Dilanjutkan juga nanti akan ada amalan doa juga yang akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Taher. Yang pertama kita minta nih Ustadz Abdul Kafi untuk penjelasannya. Tepuk tangan buat Ustadz Abdul Kafi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi Mas Bagus menanyakan adakah kisah atau pelajaran dari sahabat Nabi SAW ketika diterima atau menimpa musibah kepada dirinya. Ada 2 sahabat Nabi SAW yang begitu mulia, yang bernama Abu Talha dan Ummu Sulaim. Mereka berdua ini adalah suami istri, soleh dan solehah. Dan mereka semua dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala satu-satunya anak yang bernama Abu Umair. Setelah beberapa lama mengurusi, alhamdulillah anaknya sudah lumayan besar. Sang ayah Abu Talha pergi keluar rumah dan tiba-tiba satu-satunya anak yang memang menjadi kebanggaan, yang memang menjadi buah hati dari kedua pasangan tersebut, Allah Subhanahu wa taala panggil. Yang luar biasanya, Ummu Sulaim mengurusi jenazah sang anak luar biasa tegar dan sabar, sampai-sampai mengikhlaskan apa yang terjadi terhadap anaknya. Dia mandikan, dia mengurusi jenazahnya. Kemudian setelah semuanya rapi, jenazah tersebut pemirsa yang dimuliakan Allah, beliau tiduri di pojokan rumah. Setelah itu beliau dandan dengan cantik. Setelah itu menyiapkan makanan yang sangat lezat. Begitu suaminya pulang, dibukakan pintu. Lalu sang suami menanyakan kepada sang istri, "Wahai istriku, di mana anak kita?" Jawaban sang istri tanpa kelihatan rasa sedih, beliau menjawab, "Anak kita sedang istirahat. Anak kita sedang istirahat." Lalu tanpa berpikir panjang, Abu Talha merasa tidak ada yang khawatir, ya. Kemudian dia langsung ke dapur menyantap makanan yang ada yang telah disediakan oleh sang istri. Sudah dia menyantap makan. Tiba-tiba sang istri mengatakan dan bertanya kepada Abu Talha, apa yang dikatakannya? Apa yang ditanyakannya? "Wahai suamiku, bagaimana jika ada orang diberikan pemberian oleh Allah atau diberikan pemberian oleh orang lain, kemudian ketika diberi, orang itu ingin mengambilnya malah marah-marah. Orang yang diberi tidak mau mengembalikannya, dia malah marah-marah." Lalu sang suami menjawab, "Tidak boleh." Kenapa? Karena pada hakikatnya barang itu adalah barang dari orang yang memberi. Lalu menyambung kalimat tersebut mengatakan apa? "Wahai suamiku, anak tercinta kita adalah pemberian dari Allah. Allah Subhanahu wa taala
telah mengambil pemberiannya itu dari kita. Lalu mendengar kata-kata bermakna dari istrinya itu, Abu Thalhah sadar. Abu Thalhah berusaha tegar dan mengikhlaskan apa yang terjadi kepadanya. Lalu sambil mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu mereka mengurus jenazahnya dan menguburkan anaknya. Lalu Abu Thalhah mengadu kepada Rasulullah SAW mengenai musibah yang diterpanya. Apa yang dikatakan Nabi SAW? Nabi mendoakan kepada keluarganya keberkahan. Lalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu diberikan kembali satu anak yang bernama Abdullah. Dari Abdullah itu ada anak 9. Mendapatkan 9 cucu. Dan dari semua 9-nya itu adalah hafal Quran, hafiz Quran dan ahli Quran. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kita bisa petik bahwa setiap apa yang ada di diri kita itu adalah titipan dari Allah. Ketika Allah mengambilnya, itu adalah hak Allah. Maka jangan terlalu kita sedih. Karena semuanya adalah titipan. Yang kedua, janganlah pernah kita merasa terlalu sedih apabila ketika kita ditimpa musibah. Mengadulah kepada Allah, mengadulah kepada orang lain sekedarnya saja. Jangan sampai terlalu berlebihan. Dikit-dikit ngadu, kena musibah mata kelilipan diupdate media sosial. Hidung gatel diupdate di media sosial. Ya kan? Gaji nggak turun-turun diupdate di media sosial. Kecempung ke got di-update ke sosial. Semua musibah malah di-update ke sosial. Yang pertama yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika kita dinimpa musibah adalah pertama, adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala innama ashku bathi wa huzni ilallah. Itulah yang dilakukan Nabi Ya'qub alaihissalam. Baik pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita dengarkan amalan-amalan dan doa yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Ahmad Ridwan. Fa ilaihi falyatawakkal. Masyaallah, tabarakallah rahman. Jadi kalau kita dengar kisah tadi Abu Thalhah dan Ummu Sulaim mengingatkan kita bahwa bagaimana mengembalikan semua itu ke Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan semua kita pasti akan kembali kepadanya. Termasuk mengembalikan semua yang kita alami hari ini, semua yang kita rasakan dalam bentuk musibah, ujian, cobaan, yang di dalam bahasa para ulama disebut dengan al-qurb. Qurb, pakai kaf, qurb, yang artinya adalah segala macam bentuk kesulitan. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, man nafasa an muslimin qurbatan min qurabid dunya. Barang siapa yang memberikan kelapangan, jalan keluar dari masalah dan belenggu yang membelenggu saudaranya di dalam dunia ini, nafasallahu lahu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Allah akan memberikan jalan keluar, kemudahan dari kesulitan yang ia jumpai pada hari kiamat. Ada doa dari Rasulullah SAW dan ini selalu beliau baca. Dan ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma wa ardhahuma dengan sanad yang sahih. Rasulullah SAW membaca doa ini dan agar kita orang yang banyak masalah lebih sering dan lebih pantas melangitkan doa ini ke Allah. Mari sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-azimul halim. Al-azimul halim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Rabbul arshil azim. Rabbul arshil azim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Rabbus samawat. Rabbus samawat. Wa rabbul ard. Rabbul ard. Wa rabbul arshil karim. Wa rabbul arshil karim. Saya bacakan artinya. Tidak ada ilah selain Allah yang maha lembut lagi maha besar. Tidak ada ilah selain Allah yang menciptakan arsy yang maha besar dan maha agung. Tidak ada Tuhan atau ilah selain Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tidak ada ilah selain Allah, pemilik arsy yang maha mulia. Doa ini kita baca dalam keadaan terbaik yang Allah Subhanahu wa taala sediakan buat kita.
entah di antara azan dengan iqamah, saat kita sujud, saat tasyahud sebelum salam, ya, saat ayam berkokok, saat hujan turun, di saat-saat yang memang itu adalah prime time, waktu istimewa, manfaatkan doa itu. Atau di luar waktu itu pun baca, bukan berarti tidak boleh. Ya, la ilaha illallah al-halimul azim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ard. La ilaha illallah rabbul arsyil karim. Baca ini doa. Karena nabimu dan nabiku, nabi kita semua membaca doa ini. Tatkala kita baca sejarah beliau, masalah demi masalah datang silih berganti. Baik yang menimpa agamanya yang dibawa, baik yang pernah menimpa keluarganya. Jangan dikira nubuah Rasulullah SAW, baitun nubuah, rumah kenabian Rasulullah, jangan dikira sunyi dan sepi dari beragam teror, beragam fitnah, beragam intimidasi. Rasulullah SAW adalah orang yang paling sering mendapatkan hal itu. Tapi beliau langitkan doa ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah pemilik semua tadi. Masalah tidak akan pernah, ya, tidak diurai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa masalah ibu semua di sini? Hutang panci kecil. Ya. Baju seragam. Ya. Iya katanya ya. Jujur sekali ya. Semua hadukan ke Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Allah yang mengatakan tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail. Allah bisa mengganti waktu malam dengan siang, apalagi baru perkara yang kecil tadi. Allah yang telah mengatakan bergantinya dari gelap menjadi terang benderang. Sebagaimana Allah mampu mengganti terang menjadi gelap gulita. Allah Tuhanmu dan Tuhanku mampu untuk itu semua. Munajatkan doa-doa terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di situ tadi letak di mana kita tahu masalah yang Allah hadirkan dalam hidup ini, hanya Allah semata yang mampu mengurainya menjadi sebuah anugerah bagi hidup kita. Jangan pernah berputus asa, selalu kata orang Kulon, if there is will, there is way. Kalau ada keinginan, pasti ada jalan. Disitulah kemudian sebuah nilai bagi kita. Keluarga itu adalah keberkahan. Jikalau keberkahan yang kita ingin raih, mengapa-ngapa harus ada ujian untuk kita? Maka jadikanlah rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Karena keluarga yang baik dimulai dengan cinta, dibangun dengan kasih sayang, dan dipelihara dengan keimanan kepada Allah Ta'ala. Karena keluarga merupakan anugerah, bukan petaka. Alhamdulillah, demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Mohon